Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Allah Maha Baik, sumber kasih karunia telah memberikan waktu untuk kita bekerja dan menyatakan kesaksian bagi mereka yang belum mengenal kasih Allah. Hari ini dengan sukacita dan syukur, marilah beribadah dengan tertib dan teratur sebagai ucapan syukur kepada Dia Juru Selamat kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 yang menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Ya Bapa yang rahmani, kami bersyukur untuk segala kasih dan rahmat-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Dalam kelemahan Engkau beri kuat, dalam pergumulan Engkau beri sabar dan semangat, dalam sukacita Engkau mengajar kami untuk bersyukur. Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Basuhlah kami dengan darah-Mu, Yesus Tuhan kami, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan,
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 19 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup Raja Daud dari seorang gembala kambing domba milik ayahnya, artinya dari orang yang sederhana, menjadi seorang raja yang besar dan masyhur, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kita sama-sama tahu bagaimana Daud mengalami pergumulan yang hebat ketika ia dipilih dan diurapi untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan Raja Saul. Daud dibenci atau dia tidak disukai oleh Raja Saul karena Daud dipuja dan dipuji karena kepahlawanannya dibanding dengan Raja Saul, sehingga membuat Raja Saul mengejar Daud untuk dibunuh. Daud harus berlari sebagai seorang pelarian yang harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu gua ke lembah dan bukit untuk menyelamatkan dirinya. Dan dalam satu kesempatan, ketika dalam pelarian itu ia mendapat kesempatan untuk menyelamatkan diri dan menyelesaikan masalah hidup yang tengah dia alami, yaitu kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Sebab saudara, dengan membunuh kepalanya, maka seluruh anggotanya akan lumpuh. Dengan membunuh Saul, maka berhentilah penderitaan yang harus dialami oleh Daud. Tetapi kesempatan ini saudara tidak dipergunakan oleh Daud untuk membunuh Saul.
Bukan karena Daud tidak ingin membunuh Saul atau ingin terus hidup dalam masalah kehidupannya. Bukan juga karena Daud takut kepada Saul. Tetapi Daud tidak mau membunuh Saul dengan tangannya sendiri. Karena Daud takut kepada Tuhan. Perhatikan 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7 menyatakan demikian. Lalu berkata orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bukan karena takut, tapi karena rasa patuh dan hormat serta percaya kepada Tuhan, membuat Daud tidak ingin jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Tidak ingin membuat atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, hati Daud yang takut kepada Tuhan memperlihatkan bagaimana ia sangat menghormati dan taat kepada Tuhan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada melakukan kejahatan. Sehingga di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 mengatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jiwa yang segar itu adalah jiwa yang sehat, yang tergambar dalam pikiran, perkataan, dan laku atau tindakan yang benar. Sekalipun ada kesempatan untuk menyelesaikan satu perkara, ada cara yang dapat dilakukan secara manusia untuk membalas dendam itu. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat bahwa dalam jiwa yang segar, di dalam jiwa yang sehat, tahu dengan pasti mana yang benar untuk dia lakukan dan mana yang tidak boleh ia lakukan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jiwa yang sehat, jiwa yang segar itu akan menyukacitakan hati Tuhan. Dikatakan dalam ayat 9, tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, membuat hidup dipenuhi dengan kesukaan. Saudara, seringkali kita ingin cepat menggapai cita-cita dan masa depan kita. Apa yang kita inginkan kalau bisa cepat kita raih. Tetapi kita mau mengikuti aturan dan tidak mau mengikuti keaturan dan ketetapan Tuhan yang berlaku. Kita hanya mau memakai cara dan jalan kita sendiri. Karena menurut kita, jalan kita dan cara kita adalah yang terbaik dan tercepat. Namun sesungguhnya cara dan jalan kita bukanlah yang mendatangkan damai sejahtera. Lalu kita gagal dan mengalami kekecewaan dan menyalahkan semua pihak. Bahkan pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Hari ini saudara, kita boleh belajar di tengah-tengah situasi sulit bahwa kita hanyalah manusia biasa yang punya kelemahan dan punya keterbatasan. Dan karena itu kita butuh Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu marilah kita memberi diri kita untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi pandu
yang menuntun kehidupan kita, yang menerangi jalan kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat kemuliaan-kemuliaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kembali kita mengenang rayakan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang telah memberikan kepada kita keselamatan hidup. Betapa Ia mengasihi kita sehingga Ia rela untuk menanggung segala salah dan dosa kita. Maka biarlah kita yang mengenang rayakan kematian dan kebangkitannya, melalui makan roti dan minum anggur, kita dapat memberitakan tentang kasih dan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Memberi diri kita untuk menjadi firman surat Kristus yang terbuka, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga hari-hari kehidupan kita diterangi, dituntun, dan bahkan membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke pelayanan sakramen perjamuan. Dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 hingga 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengarkanlah penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan.
Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dan keselamatan kita. Yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10 yang menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah kami mencintai Taurat-Mu, mencintai firman-Mu, mencintai ketetapan-Mu, karena itu yang mendatangkan sukacita dan kesegaran bagi jiwa kami. Bapa di sorga, ajar kami yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kasih-Mu di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan kami dari hukuman dan kebinasaan. Bapa di sorga, biarlah kami boleh memberi diri kami untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami juga boleh dilayakkan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus sedunia. Tuhan memberkati kami semua, supaya dalam kami yang boleh sudah ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, iman kami makin diteguhkan dan kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat yang membawa kesaksian dan damai sejahtera bagi dunia. Tuhan Allah, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu, kasih dan kebaikan Tuhan memberkati jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, baik kami sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Beri hikmat kepada kami, agar kami dapat tetap setia kepadamu, hidup taat dan takut kepada Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, dan mereka boleh bertumbuh untuk mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama mereka. Berkati ya Tuhan kami dalam kerja dan layan kami. Beri kekuatan, beri hikmat-Mu, secara khusus beri perlindungan-Mu ketika kami menjalankan tugas tanggung jawab kami
di masa pandemik ini Tuhan. Tuhan, sehingga dengan perlindungan-Mu kami juga boleh aman dan terlindung dari bahaya COVID-19 ini Tuhan. Beri hikmat-Mu agar kami juga bijaksana dan patuh dalam menjalankan ketetapan protokol kesehatan. Sebab itu tidak hanya berbicara tentang kebaikan bagi kami, tapi berbicara tentang kebaikan bagi semua orang. Itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Maka bersama dengan bangsa dan negara kami, biarlah kami boleh memberantas pandemik itu ya Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang berproses dalam pendidikan maupun yang bekerja, baik yang ada bersama dengan kami maupun jauh daripada kami. Berilah semangat, berilah kepada mereka sukacita dan juga perlindungan-Mu, sehingga dengan kekuatan-Mu mereka terus berproses dalam dunia pendidikan mereka, meskipun mereka harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan dari hari ke hari mereka juga boleh makin bertambah di dalam ilmu pengetahuan mereka. Dan secara khusus momen ini boleh dipakai oleh anak-anak kami untuk mendekatkan diri mereka makin dekat kepada Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang bertambah-tambah di dalam iman pengharapan kepadamu Tuhan. Hamba percaya Tuhan menyertai masa depan mereka. Dan apabila ketika mereka sukses meraih impian mereka karena anugerah-Mu, ajar kepada mereka juga untuk selalu menyatakan kemuliaan lewat memberikan hidup mereka untuk menjadi saluran berkat yang membawa damai dan sukacita bagi sesama. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, di tengah-tengah kelemahan umat-Mu, berilah kekuatan bagi mereka. Secara khusus kekuatan iman, karuniakan penghiburan dan semangat-Mu, sehingga mereka terus menaruh pengharapan itu hanya kepada Engkau selaku dokter dan tabib. Lalu mereka juga berproses dalam proses pengobatan itu, dan mereka boleh melihat bagaimana kuasa Allah bekerja melalui para medis, dokter, perawat, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum. Hamba percaya Tuhan, ketika kami terus menanti dan berserah kepadamu, kuasa-Mu bekerja memulihkan kami semua. Beri hikmat dan limpahkan rezeki-Mu supaya seluruh proses pengobatan dapat berjalan dalam anugerah kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat kami GPIB Immanuel. Hamba berdoa buat Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit bersama keluarga. Kami menyerahkan juga Bapak Ibu Diaken dan Penatua, unit-unit misioner yang ada, dan juga karyawan kantor sekretariatan gereja GPIB Immanuel Bekasi, dan juga tim streaming yang boleh mendukung seluruh pelayanan. Tuhan memberkati kami semua, menjamah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh terus bersemangat dalam menjalankan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan, sehingga melalui pelayanan walaupun terbatas dan secara online, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 4 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan
dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Marlon Michael Calvin Lopis, anak dari keluarga Nyonya Sophie Lopis, Sektor Pelayanan 5, dengan Saudari Christine Evelyn Glodia Rebecca Sluiter, anak dari keluarga James Yohanes Ferdinandus Sluiter, Jemaat GPIB Maranatha DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, catatan sipil pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, presbiter tugas Sektor Pelayanan 5. Percakapan penggembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Akan dilaksanakan ibadah syukur pertunangan antara Saudara Hokop Dedi Koi Nababan dengan Saudari Laura Natalia Ronauli Nenggolan, anak dari keluarga Tommy Nenggolan Sektor Pelayanan 9, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, presbiter tugas Sektor Pelayanan 9. Seluruh yang hadir maksimal 30 orang dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa gereja masih kekurangan pemain organ untuk menunjang pelayanan ibadah hari Minggu, pelkat, dan ibadah lainnya. Diharapkan bagi warga jemaat yang memiliki talenta dapat tergerak hatinya untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa program Immanuel Peduli ke-6 dalam bentuk Natura telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2020. Paket ke-7 akan diberikan pada bulan Oktober 2020. Untuk selanjutnya, program ini akan dialihkan bagi warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bagi warga jemaat ingin membantu, dapat disampaikan ke kantor majelis jemaat pada hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN Sektor Pelayanan 9 yang telah memberikan 220 paket Natura untuk Immanuel Peduli. Tuhan sumber berkat memberkati pemberian keluarga. Dalam rangka keuangan jemaat, Komisi PEG bekerja sama dengan CV Sumber Mandiri menyediakan jasa perawatan dan perbaikan AC. Warga jemaat dapat mengorder melalui Komisi PEG dengan harga Rp65.000 per unit. Pembayaran jasa servis melalui Komisi PEG. Untuk sementara, order melalui WhatsApp gereja 0822 99 688047. Diharapkan partisipasi warga jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa untuk menunjang penata layanan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ataupun ibadah hari Minggu, PA dalam bentuk rekaman ibadah streaming saat ini dan ke depan
maka diberikan kesempatan kepada warga jemaat yang ingin melayani di bidang ini untuk mendaftarkan diri sebagai tim produksi dan tim editing. Di samping itu, untuk kebutuhan kegiatan streaming ini, maka PHMJ merasa perlu untuk mengadakan pembelian peralatan 1 unit kamera dan kelengkapannya, termasuk lensa, baterai, mic rod, headphone, tripod, memori. Untuk itu, jemaat yang berkeinginan berpartisipasi dapat ikut ambil bagian dalam pendanaannya yang memang diperlukan. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Terkait dengan kegiatan streaming ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, maka PHMJ bersama Komisi Inforkom Litbang merasa perlu untuk melakukan survei ke jemaat dalam bentuk kuesioner yang bertujuan untuk dapat menghitung dengan baik, logik, dan teoritis berapa jumlah jemaat yang mengikuti ibadah-ibadah tersebut di atas, walau tidak mungkin persis benar. Kuesioner ini sudah kami sampaikan kepada seluruh koordinator sektor dengan WA untuk di-share, dan diharapkan jemaat dapat langsung mengisinya dalam waktu 1 minggu ini dengan benar secara bertahap setiap item, sehingga pada akhirnya akan dapat terkirim dan terdata secara otomatis oleh tim komisi. Di samping itu pula, komisi juga menyampaikan rekaman video panduan pengaturan kualitas video bagi jemaat yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan kuota pulsa. Jika diperlukan, silakan dicoba. Telah dimuliakan Bapa di sorga. Yang pertama, Bapak Yohnias Lernaya, kakak dari Penatua Johan Watimena, Sektor Pelayanan 4, usia 51 tahun, meninggal pada tanggal 20 September 2020 di Amahei, Maluku, dan dimakamkan pada tanggal 21 September 2020 di Amahei, Maluku. Yang kedua, Bapak Yan Peter Simanjunta, Sektor Pelayanan 8, usia 48 tahun, pada tanggal 22 September 2020 dan dimakamkan pada tanggal 23 September 2020 di TPU Pedurinan, Bekasi. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam Berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri. Hiduplah dalam kebenaran firman, jadilah pelaku firman, maka rasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tempat tinggi dan teguh.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.